Shalom sahabat yang dikasihi Yesus, selamat berjumpa di Rebal, Renungan di Balik Layar. Sebuah ruang sunyi tempat kita menyelam lebih dalam lagi ke balik kisah, kata dan kemuliaan Tuhan. Di sini kita tidak hanya melihat apa yang tertulis di permukaan, tapi menyingkap makna yang tersembunyi. Marilah sejenak diam, membuka hati dan biarkanlah Roh Kudus membisikkan kebenaran surgawi yang mengubah hidup. Bukan melalui pikiran yang penuh teori, melainkan dengan hati yang rindu mengenal Allah, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pribadi satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi kudus. Satu kasih, tiga wujud dengan satu tujuan kekal menyelamatkan kita. Biarkanlah misteri ini menjadi mujizat. Mari temui Dia, Sang Bapa yang mengasihi, Sang Anak yang menebus, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Inilah Trinitas, tiga tapi satu dalam Rebal saat ini. Mari berdoa. Ya Allah yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami misteri kasih-Mu yang agung dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya renungan ini menuntun kami kepada kekaguman yang kudus, pengenalan yang sejati, dan kehidupan yang dipenuhi oleh hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, kata Trinitas mungkin terdengar rumit bagi sebagian orang. Tiga pribadi tetapi satu Allah. Apakah ini semacam teka-teki, ataukah konsep yang terlalu tinggi untuk dijangkau manusia? Namun, sebelum kita berusaha memahaminya secara teologis, mari kita pandang Trinitas sebagai kasih yang menjelma dalam relasi. Allah tidak pernah sendirian. Sejak kekekalan, Allah hidup dalam relasi yang sempurna. Bapa mengasihi anak, anak memuliakan Bapa, dan Roh Kudus menghubungkan keduanya dalam kasih yang tidak terbatas. Trinitas bukan konsep tetapi pribadi. Trinitas bukan teori tetapi relasi. Dan relasi itulah yang menjadi dasar mengapa kita diciptakan. Kita diciptakan dari kasih, oleh kasih, dan untuk kasih. Melalui Rebal saat ini, kita diajak untuk memahami Trinitas dengan sederhana, seperti air bisa berupa cairan, uap, atau es. Bentuknya berbeda, tetapi substansinya sama, H2O, atau matahari yang terdiri dari panas, cahaya, dan inti energi. Tiga aspek satu sumber. Namun Allah jauh lebih dari sekedar ilustrasi. Dalam kekudusan dan kemuliaannya, Ia hadir sebagai Bapa yang menciptakan kita dengan kasih, sebagai anak yang menebus kita dengan darahnya, juga Roh Kudus yang tinggal dalam kita dan memampukan kita untuk hidup baginya. Trinitas bukan tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketiganya tidak saling bertentangan, tidak pula bercampur. Trinitas satu dalam hakikat, tapi berbeda dalam peran. Jejak Trinitas, bayangannya telah tampak sejak awal Alkitab. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sini? Ini adalah sebuah percakapan ilahi dalam kekekalan antara pribadi-pribadi dalam Trinitas. Yesaya 48 ayat 16 mencatat, "Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya." Ayat ini menunjukkan bahwa tiga pribadi disingkapkan secara halus dalam satu ayat. Selanjutnya dalam Injil Matius 3 ayat 16 hingga 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dari kedua ayat ini menunjukkan bahwa ketiganya hadir bersamaan. Dan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, amanat agung berkata, "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sangat nyata dan jelas
satu nama, tiga pribadi. Alkitab penuh dengan kehadiran Trinitas, seperti benang emas yang menjahit setiap halaman dengan konsistensi kasih yang kekal. Sahabat, bagaimana hubungan antara Trinitas dengan kehidupan kita sehari-hari? Apa gunanya memahami Trinitas kalau hanya sebagai doktrin di kepala? Trinitas membentuk cara kita hidup, mengasihi dan melayani. Karena Bapa adalah sumber segala sesuatu, kita belajar mempercayakan hidup kepadanya. Juga karena Yesus adalah juru selamat, kita belajar hidup dalam pengampunan serta menjadi penyalur kasih. Dan karena Roh Kudus adalah penolong, kita dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Trinitas juga menjadi teladan relasi. Ada kesatuan tanpa penyeragaman. Perbedaan tidak membuat keterpisahan. Demikian pula dalam tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, bukan keseragaman. Dan yang paling indah, Allah Trinitas mengundang kita untuk masuk dalam persekutuan kasih itu. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi pengamat, tetapi kita dipanggil menjadi peserta dalam doa, dalam pujian, dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk dalam tarian kasih yang kekal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita menyembah Allah, kita tidak menyembah satu aspek saja. Kita menyembah Trinitas. Kita datang kepada Bapa yang menerima kita apa adanya, melalui Yesus, satu-satunya jalan dan pengantara kita, dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus yang membantu kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tahukah sahabat, bahwa ibadah sejati menyentuh seluruh dimensi keberadaan kita, yaitu pikiran, perasaan, roh, dan tubuh, sama seperti Trinitas yang menyentuh setiap sisi hidup manusia. Bapa menyentuh identitas kita sebagai anaknya. Anak menyentuh luka dan dosa kita, serta menyembuhkannya dengan kasih, dan Roh Kudus menyentuh batin kita yang terdalam, memberikan penghiburan dan kekuatan. Trinitas bukan teka-teki untuk dipecahkan, tetapi misteri kasih untuk dihidupi. Kita mungkin tidak akan mampu memahami sepenuhnya, tetapi kita bisa mengalaminya setiap hari. Ketika kita berdoa dan hati kita didekap, ketika kita mengampuni meski luka masih terasa, dan ketika kita menyanyikan pujian di malam yang sepi, di sanalah Trinitas hadir, menyertai, menguatkan, menuntun. Karena itu jangan coba memahami Trinitas dengan logika, tetapi biarkanlah kasih Bapa, karya salib Yesus, dan hadirat Roh Kudus meresapi hidupmu setiap detik. Sahabat, mari berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh dan dingin, tetapi Allah yang dekat dan hidup dalam hangatnya kasih kekal serta penuh relasi. Ajarlah kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam, menyembah-Mu dengan hati yang benar, dan hidup dalam kuasa kasih-Mu setiap hari. Bapa, tuntunlah kami, Yesus pimpinlah langkah kami, dan Roh Kudus penuhilah kami. Dalam nama Yesus yang kudus dan penuh kasih, kami berserah. Amin. Sahabat Rebal yang dikasihi Yesus, terima kasih sudah bersama dalam Rebal saat ini. Trinitas 3 tapi 1. Jika renungan ini memberkatimu, bagikanlah kepada mereka yang kamu kasihi, serta tumbuhlah bersama dalam pengenalan akan Allah yang hidup dan penuh kasih. Sampai jumpa pada renungan di balik layar episode lainnya, dan ingatlah bahwa engkau dikasihi oleh Bapa, ditebus oleh Anak, dan dituntun oleh Roh Kudus selamanya. Shalom.